tunjangan profesi, tapi tetap harus dikontrol. Ya, bisi akunnya, bisi ayah anut gawin atau fokus tapi masih kene tampi itu harus ada pengembalian. Harus dikontrol oleh siapa? Satu, oleh operator. Dua, oleh kepala sekolah. Ya. Baik, keuangan yang dua macam. Hak Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu di lembaga itu, terutama di 3 SD, ada keuangan yang dititipkan dari masyarakat yang dikatakan keuangan ATM. Ayatnya di Cidolong, cara di Cimalagas ATM. Ayat tuh. Ayat tuh. Ya. Autos tabungan siswa. Ya, ATM itu autos tabungan murid. Ya. Terus dikembalikan. Ini saya korwil. Ya, anak korwilnya. Ini saya laporannya. Apalagi sekarang sudah bulan Juni, saya minta laporan. Cimalagas dulu aman, Pak. Aman. Bagus. Oh. Sudah loh, yang Cimalagas sudah aman? Aman. Alhamdulillah. Itu yang paling saya khawatirkan tentang SMP Cidolog yang tidak aman. Ya. Nah itu. Oh, tabungan banyak. Dan persiapkan kembali ketika Bapak dan Ibu naiknya gimana? Busnya naiknya gimana? Persiapkan untuk tahun yang akan datang. Ya. Apalagi Bapak dan Ibu ada sekolah yang masih menerima. Ada juga yang sekolah yang tidak menerima titipan uang dari masyarakat. Lalu masih nanti amankan. Mana? Bulan ini satu Bapak dan Ibu, ada Pak Menteri, ya. Tapi harus diamankan di perbankan yang legal. Tentang keuangan yang lain. Yang ketiga, ada keuangan yang masuk ke lembaga itu, yaitu ada keuangan PIP. Ya, keuangan PIP yang diterima oleh peserta didik itu juga harus diawasi oleh semua guru. Sementara yang menerima PIP itu melalui Dapodi. Awas Bapak dan Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu operator harus wanti-wanti lihat keadaan siswa. Kadang-kadang dulu ada di bawah masih ada kesenjangan ekonominya di bawah yang menerima. Awas, jadi masalah. Tapi harus diperhitungkan, harus dilihat keadaan siswa ini. Kenapa? Yang melaporkan melalui aplikasi Dapodi kan dari sekolah. Ya, tidak wanti-wanti. Ya, itu tentang keuangan. Yang terakhir masalah tentang keuangan, masih keuangan yang ada di lembaga itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh warga pendidik yang ada di satuan pendidikan, yaitu tentang keuangan bos. Ya. Jangan sampai tahu ada guru 5 orang, yang tahu hanya 2 orang. Satu adalah dengan kepala sekolah, yang kedua dengan bendahara. Ketika saya tanya atau siapapun yang nanya, berapa sih SD 1? Mau disebutkan? Berapa sih SD 1 menerima bos? Berapa sekarang? Nah, jangan ada kalimat seperti itu. Minimal tahu semua tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Ya, ada tahu, ya. Dan apa menang bos sama lahan, diake naon sama lahan, penting setelah tahu jangan di open. Ya, jangan di open ke hanya tahu untuk di pada itu. Ya, nah itu. Jadi jangan ada kalimat nggak tahu pak terang yang terang banget syukur kepala sekolah yang bendahara.
Jangan dulu. Ketika mau dibelanjakan juga harus tahu semua Bu. Beli buku berapa, keuangannya yang harus dibayar itu berapa, ya. Namun balik kagak buku untuk kebutuhan siswa. Apa sebab saya sampaikan? Banyak masukan kepada saya sendiri dari pembelajaran buku. Maaf, mudah-mudahan di Sindolo dan di Sumaraga sudah ada. Belanja buku hanya 1 juta, yang datang buku hanya setelah diperhitungkan hanya 500.000. Saya mudah-mudahan di Sindolo dan di Sumaraga sudah seperti itu. Memang tidak ada informasi kepada saya sendiri datang Pak. Sekarang itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu setelah adanya bubarnya UPTD, ayo nama paripawasnya, ayah mulai kali kencing dinas sana ke Sunti Kalbu. Sampai informasi itu. Dulu sebelum ada setelah lagi ada UPTD, ayah masih bisa backup. Salah satu contoh saya sampaikan betul yang saya informasi kepada saya. Ada anak dari sekolahnya dibagi buku, tetapi ada sebagian anak yang tidak diberi bagi sumping kami atas nama orang tua SD Anu Abdi Putra Abdi Tekapasihan buku lain Abdi Melarian Mamantri-nya. Kepira kan ada buku berapa paling 40.000, tapi kenapa dari sekolahnya itu tidak diberi semua? Itu kan diibaratkan ayo nama informasinya ayam kurang kali kencing di masyarakat rugi kak informasi kan sih. Nah apalagi yang berkaitan dengan finansial keuangan negara, apalagi dikaitkan dengan sekarang ini lagi menjelang akhir tahun, adanya perpisahan dan kenaikan kelas dan pentas seni di satuan pendidikan. Mantungkan Pak dia, ayah terus melaksanakan Pak kenaikan kelas. Oh, ya. Dan saya titipkan. Tapi itu surat edaran yang ditangani oleh Pak Kadis. Atau pada dilaksanakan. Nah, muat. Pada dilaksanakan. Silakan Pak. Kami tidak melarang untuk mengadakan kenaikan kelas RX 7.7 ini, silakan. Penting mulai dipatungkan. Ya. Mulai dipatungkan lah. Ayah murid 100, kebutuhan 12 juta, ketika 120.000 ewang, kayak 12.000 ewang, lah itu lah. Nah, tapi cari donatur. Salah satu contoh saya berikan contoh. Betul saya selaku penyelenggara. Dan di sini di kampung, nggak itu sekolah mah. Walaupun saya di kampung. Nah, ada sekolah saya sendiri hari kemarin udah mulai kenaikan kelas dan perpisahan. Cukup ketujuhan. Nah, padahal sampai jam 12 malam hiburan nenek. Kenapa orang cukup ketujuhan? Cari saya selaku panitianya, cari alumni yang berhasil di sekolah tersebut. Ketujuhan cukup. Yang dikatakan 1,5 juta bayar itu ketika alumni yang berhasil. Nah, cukup ketujuhan masyarakat warga atau orang tua siswa di siapa naon. Dahalnya hiburan anak pihak lembaga hanya menyiapkan tempatnya saja. Sopan selalu panitianya juga alumni, segala-galanya alumni, aman bakal aman ke sekolah. Nah itulah salah satu contoh yang sudah saya lakukan seperti itu. Mudah-mudahan di Sumaraga dan Sindolo tidak ada patungan untuk kegiatan akhir tahun. Sesuai dengan surat edaran Pak Kepala Dinas. Dan terjadi masalah Pak agar kita pulang ke dinas-dinasnya. Nah itu ya tentang keuangan. Yang selanjutnya kepada itu
selain daripada keuangan hak yang diterima oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, peserta didik, itu hak keuangan yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Apa yang saya sampaikan tadi oleh Bapak dan Ibu harus diperhatikan dan harus dikontrol. Nah, keuangan siswa juga mana dikontrol, keuangannya ibu bapak juga harus dikontrol. Itu tentang yang harus disikapi oleh Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya tentang keuangan bos, juga ada rekon bos. Bapak dan Ibu selama 2 kali 1 tahun sudah diadakan rekon bos. Mudah-mudahan dari Kecamatan Cimaragas sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan aturan. Dan rekon pajak juga harus dilaksanakan. Pajaknya harus dibayar oleh Bapak dan Ibu. Jangan ada temuan akibat daripada pajak mamin yang tidak dibayarkan oleh pihak lembaga. Itu rata-rata ada barang sepele. Ketika Bapak dan Ibu mengadakan rapat, ada mamin, pajaknya tidak dibayarkan. Ketika diperiksa oleh inspektorat dan BPKRI, maka Bapak dan Ibu belum membayar pajaknya. Itu harus dibayarkan kewajiban kita untuk membayar pajak. Itu tentang keuangan, ya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, dan pasti hendak Bapak dan Ibu, ada hak yang belum diterrealisasikan oleh pemerintah. Satu, tadi disana kuapi. Ini juga yang sekalian ambil aja. Satu, apa? Karena destina nawi aku disawi. Satu tentang rapet. Bapak dan Ibu sudah menandatangani tentang letternya itu. Saya tidak untuk menjawab. Saya sudah ajukan tunggu tanggapannya untuk menerima rapor tersebut. Saya juga upaya. Saya sudah upayakan. Setiap hari, setiap sore dan setiap siang saya tulis-tulisan tayangan. Kuetan yang kedua, hak Bapak dan Ibu tentang tunjangan profesi. Ayo kan? Kalau menang tunjangan profesi, kemarin kan sudah keterima. Mudah-mudahan di tempatnya lagi Bapak dan Ibu. Itu hak Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kalau ada sutradara, iya deh. Ya, lagi ada keren pengambil acara. Lalu ada nih. Satu, kami udah bahas kami udah diupayakan dan saya udah usulkan. Yang kedua, dengan tunjangan profesi. Mudah-mudahan Ibu salah satu kemarin di daerah yang ini nanti. Saya tahu betul. Emang kecil kan? Walaupun Bapak dan Ibu baru tanggal 1 menerima gaji, tanggal 5 disebut. Terima kasih. Yang kedua, Bapak dan Ibu tanggal 10 mendapatkan tribulan 4 mendapatkan tunjangan profesi tanggal 10, tanggal 15 disebut. Yang sebabnya, ayo kita dekeng. Benar kan? Betul. Saya ribu terus. Ribu terus. Maka ketika ada informasi, ada selenting, ada gaji ke-13, kenapa sih PNS belum? Kenapa sih pensiunan sudah? Terus saya dibilang mungkin saya kuenya yang sahabatnya terus kurang. Saya sudah usulkan. Dan kemarin nih, hari kemarin saya sampaikan melalui BKD, bagian keuangan. Saya terus koordinasi. Cek, ya kebetulan kan sekbannya istri. Cek, kapan sih gaji ke-13 selain daripada memperjuangkan Bapak dan Ibu, saya juga butuh.
yang tidak butuh uang. Nah, saya sih menjaman kebutuhan. Nah, sebabnya sama, cuma perbedaannya satu. Ada yang sudah digajikan, ada yang belum. Tapi yang belum tetap butuh. Nah, sebabnya selama kita masih hidup. Udah balik hak. Maka hari kemarin saya tanyakan ke keuangan. Betul, saya tanyakan hari kemarin. Cek, kapan mau dibagikan? Kang Haji, Rabin. Saya sampaikan, Kang Haji tunggunya ada sampai waktu mudah-mudahan apa sebab? Satu, tinggal menunggu SP 2 saja. Mudah-mudahan kan. Berbaik. Beberapa hal kecil ya. Satu gini. Kalau pensiunan sudah diterima dan sudah habis 1-2 minggu ke belakang, umpama masih utuh, pensiunan keseret pulang ke Rejo. Nah, terus pengaku ketika ibu ngagaduhan sama tangkap kredit, ada orang lagi pakai kandang kan, daripada yang sudah terima, ada yang keluar nyebatkan gitu bakal pulang wah yang nyarekan ke ibu. Itu ya. Jadi hak bapak dan ibu mudah-mudahan secepatnya terrealisasikan. Ya, pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya orang-orangnya yang memimpin memprioritaskan apa yang ibu bapak harapkan. SPM. Tentang keuangan bahas lagi. Mudah-mudahan bapak dan ibu pulang juga. Kayaknya dibayar dia tenang. Insyaallah amin. Ya, tenang weh. Mudah-mudahan secepatnya dibayar. Mudah-mudahan baik setelah saya berdiri di sini, setelah saya menyampaikan, ya. Nanti besok ada di rekening ibu kan? Oh benar. Yang selanjutnya, sekarang tentang menjelang kegiatan akhir tahun. Dari semua satuan pendidikan yang dari 2 kecamatan ada 25 jenjang SD, 11 dari kecamatan Cimaragas, 14 dari kecamatan Sidolo, itu mungkin semuanya kami harapkan tingkat melanjutkan 100%. Pak Romi karena 100% ya, tingkat melanjutkan baik ke jenjang SLTP, ke jenjang madrasah lainnya. Yang penting kami mendapatkan laporan 100%. Tapi di sini kan Sidolo ayah SMP negeri, ayah Cimaragas ayah SMP negeri, ngan hiji-hijina Sidolo hiji-hijina. Berikanlah saran kesian sekolah anu prioritas di bawah naungan dinas pendidikan. Berikanlah arahan terhadap masyarakatnya atau terhadap siswanya, supaya tidak putus antara jenjang SD dengan jenjang SLTP berputus. Ulah beri kakieu ayeuna SMP lancakeun, sekolah SD lancakeun, sekolah jalan ke Banjar. Nah, itu kan berikanlah motivasi dan berikanlah arahan. Bentar mulai sekolah yang ada di wilayah. Tadi saya sudah ngobrol, bahkan yang kalau bisa tarik dari daerah Banjar ke daerah Sumatera. Kalau yang ada di SMP Sidolo, tarik yang ada di perbatasan daerah Tasikmalaya adalah tarik ke SMP Sidolo. Saya ngobrol tadi dengan Pak Menteri Kepala SMP 1. Alhamdulillah Pak, dari perbatasan Kecamatan Banjar saja ada yang sekolah di sini. Saya mengapresiasi. Nah, berarti itu salah satu merupakan usaha kepala sekolah, usaha dewan guru
usaha tenaga non kependidikan untuk merekrutmen peserta didik untuk mengisi SMP 1 Cimaragas. Kami dari Dinas Pendidikan mengapresiasi kepada SMP 1 Cimaragas. Nah, mudah-mudahan dialognya sama. Nah, mudah-mudahan. Apalagi Bapak. Nah, ini senior saya sendiri. Senior saya. Ini pernah di kota, senior saya. Ini pernah di kota, senior saya. Maka trik-trik untuk di kota bawa ke kampung kecil dengan Cidolog. Bagaimana cara merekrutmen peserta didik? Berarti peserta didik setiap tahun ada penambahan. Jangan sampai mengeluarkan 100 saya menang peserta didik membawa 5. Kalau perhitungan matematika itu rugi. Kamu perhitungan dagang, kalau sababna saya memang benar karena dagang itu. Oh, siswa hijaunya kan 91.100. Ya, berharga. Sekarang ada anak yang meninggal juga berharga ini sekarang ini. Anak satu meninggal 109.000 silangnya. Dan apalagi nanti di dalam PPDB kurangnya itu tidak sepadan dengan apa yang dikeluarkan. Ya, kamu dari tanggal 20 tentang SD dapat lagi 21 minimal. Nah, karena Allah carilah bagaimana caranya. Yang penting kita bersaing dengan sehat. Gitu. Nah, kita kasih tahu. Jadi tingkat melanjutkan harus 100%. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu. Dari hak, ini ada kaitannya nih. Dari hak kita, mungkin Bapak dan Ibu dari gaji, dari tunjangan profesi, dari macam-macam. Ada dari perusahaan dikaitkan dengan kewajiban kita selain daripada membayar pajak. Mungkin ada sisanya. Jika bekerja karena motor, jika bekerja karena mobil, tidak bekerja karena bumi, digalurkan karena sangat. Sehingga dari aset Bapak dan Ibu di rumah tangga Bapak dan Ibu. Tetapi kita selaku ASN merupakan salah satu kewajiban melaporkan harta kekayaan kita. Kita harus melaporkan harta kekayaan Bapak dan Ibu melalui aplikasi yang saya sedang share. Atas Bu, alhamdulillah. Nuaca ngaco, wah ngaco di jalan macam sebabnya. Tapi ayah, aku di mana pasti ayah nih. Jadi saya tinggal di bawah biar ujian makasih. Jadi bukan besukan mau melakukan. Ayah itu, kan? Ayah saya tahu lah. Anungges beringasa tahu. Yang belum juga ada. Tahu saya yang itu. Ayah oke anu ragu. Saya bikin suara operator ke saya tadi. Bukan ngisi bahasa ayah. Tapi mudah-mudahan setelah saya sampaikan pada kali ini, Bapak dan Ibu melaporkan harta kekayaan Bapak dan Ibu melalui aplikasi yang saya sudah share melalui Bapak Ibu Kohli, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP. Ya, itu wajib melaporkan. Ya, karena ada hutang menauke. Dan di sana ada kolom berapa hutang kita, berapa mobil kalau dibuangkan, berapa rumah kalau dibuangkan, berapa tanah kalau dibuangkan. Nanti dipotong hutang 200 juta. Berarti kali sisa harta kekayaan Bapak dan Ibu setelah dihitung, ya maka tinggal 50 juta. Itu untuk mengetahui saja pemerintah. Nah, jadi sehingga Bapak dan Ibu wajib melaporkan harta kekayaan kepada Ibu. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kebutuhan yang dibutuhkan oleh salah satu lembaga, baik jenjang SD atau SHTP, baik siswa, baik tenaga kependidikan
pendidikan tidak lepas daripada update data. Apalagi pemerintah daerah, pemerintah pusat lagi menggol-golkan tentang satu data atau yang dikatakan tentang pendataan. Kalau lembaga melalui aplikasi Dapodi, baik untuk misalnya kebutuhan tenaga pendidiknya, kebutuhan tenaga non kependidikannya, segala macam yang dibutuhkan dalam satu lembaga itu melalui aplikasi Dapodi. Tanpa melalui aplikasi Dapodi, Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mohon kepada Bapak dan Ibu harus dikontrol tentang keadaan Dapodi Bapak dan Ibu yang ada di operator tersebut. Lamun kepala sekolah jadi kontrol percaya PPK operator akurat, itu waktu yang bukan. Api-api wae apa? Ya. Api-api apa? Daripada kita yang kelihatan aja. Ya. Gak yakin Pak. Kepala sekolah itu ada yang tidak tahu sih, namun disebut aplikasi Dapodi. Kadang suka menyampaikan dari ini itu baru dapat, Bapak pada dapat. So lihat di aplikasi Dapodi, ibu ada keterangan, Bapak ada keterangan, ya Bu. Nah, karena operator itu sudah atos, padahal operator tidak. Nah makanya harus belajar bersama-sama supaya sinkron. Bapak dan Ibu ketika operator ada yang nakal tahu, ya dikontrol. Insya Allah begitu saudara sudah ada forumnya operator di Sumaraga, sudah ada forumnya operator, yakin pada kami. Kecuali usia-usia yang sudah tua menjelang 1-2 tahun yang akan guna bakti, karena operator terada lelet kan. Dan sebabnya yakin dan berhati kami aku akan kan seberapa tahun ini. 4 tahun ya 4 tahun berarti kalau 4 tahun berarti pernah bakti tahun 2028 ya. Nah itu ya mungkin dulu itu kan jarang ya air tersebut air yang bisa itu kan bukan tidak semahir orang-orang yang muda-muda. Ibu waktu itu sangat asli. Nggak ada ngomong kalau operator karena ibu ini beda dengan orang yang punya sini. Kalau salahnya usia masih muda, mengalami sejarah tentang IT pasti lebih mahir. Tetapi semua tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Ciamis, khususnya yang ada di 2 kecamatan ini, minimal paham dan mengetahui yang disebut IT dan perubahan yang hafal ukur ya sudah terang bagaimana apalagi dikaitkan dengan asesmen nasional. Siswa melaksanakan tes dengan melalui IT, apalagi diberikan bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN, yaitu melalui anggaran DAU, DAK, APBN, Bangkrok, dan bantuan dari pemerintah daerah. Itu harus dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu dan peserta didik. Nah, hasil dari bantuan-bantuan tersebut itu tidak lepas dari aplikasi Dapodi yang Bapak isi. Bantuan yang dibutuhkan oleh lembaga sama melalui Dapodi, bantuan yang diberikan kepada peserta didik sama melalui aplikasi Dapodi, maka oleh sebab itu kami sampaikan melalui forum ini oleh Bapak dan Ibu harus terus dikontrol tentang aplikasi Dapodi. Pilih SD Nusantara Semantos Kapol Naon, di SD Bapak Ibu yang bikin ketinggalan. Maka harus terus-terusan dipantau oleh Bapak Ibu perangkat sekolah dan diberi melalui operator. Nah, bantuan yang diterima oleh Bapak dan Ibu
Mungkin sudah banyak yang diterima, baik bantuan yang berupa IT, baik berupa bantuan yang berupa sarana prasarana yang lainnya, bantuan fisik, bangunan dan sebagainya, itu diterima oleh Bapak dan Ibu dan dimanfaatkan. Satu harus dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga pendidikannya. Yang kedua harus dirawat perawatannya. Jangan sampai ada aset yang diterima oleh sekolah baru 1 minggu hanya. Itu berarti perawatannya kurang. Maka kami berikan perawatan oleh Bapak dan Ibu harus lebih ditingkatkan. Baik sarana prasarana, bangunan, IT yang ada di rumah Bapak dan Ibu, kami ini 1 pergunakan, 2 manfaatkan, yang ketiga adalah harus dirawat dan dijaga. Dan sebabnya agar harus dan agar itu mahal, beli mahal. Pulang kita kan kau hoyong ngumpul. Ketika di sekolah mendapatkan bantuan IT, di sekolah Bapak dan Ibu tidak minta kepada kami. Sudah diberi, dirawat betul, diambil. Ada pernah saya lihat di salah satu lembaga. Ketika saya turun ke lapangan, bantuan dari pemerintah pusat masih kena juga di sana. Ada, ayat itu malah kasih dulu, seperti itu. Ayat itu, nah makanya tidak bisa mengalami bodoh, mau sama bodoh, kamu sabar. Kalau biasa digunakan maka tinggal ini. Kalau tidak bisa kena ayah. Cuman saya ingatkan kembali. Setelah saya berbicara di depan ini, ketika ada bantuan yang belum digunakan oleh peserta didik dan dewan guru, mulai besok, hari Senin besok atau Sabtu besok, silakan pergunakan dan rawat barang tersebut. Terakhir, kepada diri, baru berapa jam? 9 kan? 9? Hah? 1 jam setengah. Capek bukan? Capek? Santai nanti dilanjut oleh Bapak Ibu kami. Yang saya terakhir barangkali. Sekarang di masa-masa sekarang ini, ya, tentang perubahan perilaku siswa tenaga pendidikan yang ada di dinas pendidikan itu dinas pendidikan Kabupaten Ciamis. Mungkin Bapak telah membaca, telah mendengar, telah melihat melalui medsos banyak perilaku yang kurang wajar dilakukan oleh peserta didik. Mudah-mudahan hal-hal tersebut tidak terulang kembali. Maka kami dengan adanya tindakan kekerasan, pelecehan seksual, atau apa yang tidak diperkenankan oleh peserta didik dan tenaga pendidikan, mohon dijaga oleh kita semua. Maka kami telah membentuk di satuan pendidikan, di dinas pendidikan telah membentuk tim pencegahan apa? PPPK. Nah, bukan PPKN, PPPK. Ya? Tim pencegahan pelecehan seksual dan kekerasan. Tim tersebut minimal di satuan pendidikan itu kan hadir 3 orang, tapi setelah dibentuk jangan dulu itu tim, tapi itulah dibentuk harus bergerak mengawasi. Sementara tunjangan
itu ditanggung jawab oleh 3 unsur. Pertama adalah tenaga kependidikan, yaitu kita selaku tenaga pendidik. Yang kedua, orang tua siswa. Yang ketiga adalah masyarakat. Maka saling awaskan. Ketika tidak ada lingkungan sekolah kita yang bertanggung jawab, ketika ada anak di lingkungan keluarga, mungkin bapak dan ibunya, ketika ada di lingkungan masyarakat, kita sebagai warga masyarakat, sebagai tenaga kependidikan harus berkolaborasi untuk memantau keadaan anak. Jam sekian harus di mana, jam sekian harus di mana. Jadi ulang tahun mengajar. Yang tidak boleh adalah berbeda ketika zaman saya lagi dulu. Ketika zaman saya lagi dulu, ada anak yang bangun itu biasa kapur jeung pamupus atau penggaris maksebel. Sekarang tidak. Yang penting naulah jangan terjadi seperti itu. Kita mantau, memberikan arahan, mantau terhadap peserta didik di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Apalagi gurunya yang berbeda dengan dulu. Sekarang kan guru yang di sini sekolahnya juga berdekatan dengan rumah bapak dan ibu. Marga pendidiknya juga sama, sehingga bapak dan ibu harus mantau di 3 tempatnya. Itu adalah barangkali bapak dan ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih kepada bapak dan ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, untuk mengingatkan saya sendiri. Yang kedua ada manfaatnya untuk bapak dan ibu, sehingga bapak dan ibu yang tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham, yang belum melaksanakan menjadi melaksanakan. Dan mudah-mudahan bapak dan ibu setelah saya memberikan ini bisa diimplementasikan di satuan ini. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan maaf yang sebesar-besarnya apabila bapak dan ibu mendengar kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada satu baik tadi dibuka sama siapa? Ini saya juga ada panggung khusus untuk bapak dan ibu, supaya bapak dan ibu menjadi motivasi, menjadi tenaga pendidik yang terbaik. Ini bagusnya. Saya buat cakep baik dan cakep. Asik ya. Bunga melati harum bau. Mekar indah di taman kota. Guru yang hebat penuh wibawa. Terus semangat mendidik tak kenal lelah. Baik tadi. Pohon kelapa menjulang tinggi. Tumbuh subur di tepi kali. Guru berprestasi kebanggaan kami. Mendidik generasi dengan hati lurah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan yang terhormat Bapak Sektis Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang telah memberikan berbagai macam pembinaan, arahan, motivasi bagi kita semuanya. Semoga apa-apa yang beliau utarakan tadi bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.